A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz fil Qur'anil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Shadaqallah wa sadaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sudah sepatutnya kata syukur itu yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan segala sesuatu yang telah Allah limpahkan kepada kita. Di hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan rasa cinta dan kasihnya kepada kita. Karena apa? Di hari yang berbahagia ini Allah masih gunakan usia kita, Allah masih gunakan waktu kita, Allah masih gunakan jasad kita untuk perkara yang mulia, yaitu perkara agama, perkara mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah suatu kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Sedikit waktu di hari ini kita akan membahas tentang kebahagiaan. Apakah kebahagiaan? Banyak orang bertanya, di manakah letak kebahagiaan? Maka daripada itu, orang tua kita, para masyayikh kita menyimpulkan daripada hadis qudsi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mahfuznya berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan, kemuliaan manusia dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini hanya dalam perkara agama saja. Maka tuan-tuan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari ini coba kita lihat berapa banyak manusia, berapa banyak baik itu laki-laki maupun perempuan yang mencari kebahagiaan di luar daripada agama. Kita contohkan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkan kebahagiaan ikan. Coba tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita amati seekor ikan. Kapankah ikan ini akan merasa bahagia? Maka Allah janjikan, wahai ikan, engkau akan bahagia ketika engkau berada dalam air saja. Maka jika hari ini ada seekor ikan yang coba-coba cari bahagia di luar daripada air, maka pasti dan pasti ikan itu akan binasa. Seperti pula bahagianya cacing. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, wahai cacing, engkau akan bahagia jika engkau berada di dalam tanah saja. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika di hari ini ada cacing yang mencoba mencari kebahagiaan di luar daripada tanah, pasti dan pasti cacing ini akan binasa pula. Seperti itulah manusia. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah Allah tetapkan, telah Allah gariskan bahagianya seorang manusia ketika ini manusia amalkan agama saja. Maka jika hari ini ada manusia yang mencoba mencari bahagia dengan harta,
mencoba mencari bahagia dengan pangkat dan jabatan tanpa ia memperhatikan ini agama, maka pasti dan pasti bukan kebahagiaan yang manusia ini akan dapatkan, melainkan kesengsaraan dan kebinasaan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal mukadimah tadi telah kita sampaikan surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah katakan dalam Al-Qur'an yang artinya kuntum khaira ummah, kamu, kalian semua. Siapa? Kita. Kamu, kalian semua. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, adalah umat terbaik. Ukhrijat, khuruja, yang dikeluarkan, kata Allah. Kamu, kalian semua adalah umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk apa? Untuk mengajak orang berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat. Satu sisi kebahagiaan. Allah beri manusia ini akan bahagia. Manusia ini dianggap adalah manusia terbaik. Manusia ini adalah manusia yang berguna bukan ketika dia mampu tegakkan sholat 1000 rakaat. Bukan, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah janjikan dalam Al-Quran umat terbaik, umat yang paling baik, dan umat yang akan mengalami kebahagiaan adalah ketika ia yang mampu mengajak saudara-saudaranya berbuat baik dan melarang saudara-saudaranya untuk berbuat jahat. Maka daripada itu, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi dan lagi sudah sepatutnya kita yang bersaudara, bukan karena seibu dan seayah, bukan karena saudara-saudara, tapi saudara diikat dengan kalimat yang sakral, kalimat yang mulia, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sudah sepatutnya kita saling ingat mengingatkan untuk perkara kebaikan, untuk perkara agama, perkara yang paling mulia di atas muka bumi ini. Di akhir kalimat, saya berpesan untuk diri saya sendiri dan untuk tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Dalam hadisnya Nabi pernah katakan, man ahya sunati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Nabi katakan, barang siapa yang mencintaiku, man ahya sunati faqad ahabbani, barang siapa yang mencintaku, barang siapa yang mengerjakan sunnahku, sungguh ia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, kelak dia akan bersama-samaku di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari lagi dan lagi, sedikit demi sedikit, kita mengerjakan perintah Allah. Ingatkan saudara kita, kita kerjakan sunnah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Agar apa? Agar kelak Allah berikan kebahagiaan kepada kita, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan dunia dan akhirat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Jika ada kebaikan datangnya daripada Allah, dan pasti jika ada kesalahan datangnya dari saya, dikarenakan kurangnya saya berkorban untuk agama dan dikarenakan banyak dosa yang saya perbuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.